Hai everyone, selamat datang di channel Artali Biology. Di video kali ini kita akan bahas sistem indera pada manusia. Tapi seperti biasa, dukung Artali Biology dengan cara subscribe, like, share, and comment. Berdasarkan asal rangsangan, tubuh kita memiliki dua jenis reseptor, yaitu eksteroreseptor dan interoreseptor. Eksteroreseptor adalah reseptor yang mendeteksi rangsangan dari luar tubuh seperti alat indera kita. Sedangkan interoreseptor adalah reseptor sensoris yang mendeteksi rangsangan dari dalam tubuh seperti tekanan darah dan posisi tubuh. Eksteroreseptor sering disebut sebagai panca indera manusia, yaitu mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Mata disebut fotoreseptor artinya penerima rangsangan cahaya, sedangkan telinga disebut fonoreseptor artinya penerima rangsangan suara, kulit sebagai mekanoreseptor penerima rangsangan mekanis dan termoreseptor penerima rangsangan suhu, hidung kemoreseptor gas artinya menerima rangsangan zat kimia berupa gas, lidah kemoreseptor cair artinya menerima rangsangan kimia berupa cairan. Alat indera pertama yang akan kita bahas adalah mata. Mata memiliki aksesoris berupa alis dan bulu mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, benda asing, dan kotoran, kelopak mata untuk membantu memejamkan mata, kelenjar lakrimal untuk menghasilkan air mata, otot mata untuk menggerakkan mata ke arah vertikal, horizontal, dan menyilang, serta memutar mata. Lapisan bola mata dari luar ke dalam, yang pertama ada sklera, lalu koroid, lalu retina. Sklera adalah lapisan luar yang berupa jaringan ikat putih dan kuat sebagai pelindung mata. Koroid merupakan lapisan tengah berpembuluh darah untuk menutrisi retina. Koroid terpigmentasi untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya. Retina adalah lapisan dalam yang memiliki sel fotoreseptor dan merupakan tempat jatuhnya bayangan. Sel fotoreseptor retina ada dua, yaitu sel batang atau sel basil dan sel kerucut atau sel konus. Sel batang terdiri dari 90 juta sel dan peka terhadap cahaya redup. Sel batang ini memungkinkan kita untuk melihat di tempat yang redup atau cenderung gelap. Itu karena sel batang menghasilkan pigmen visual rhodopsin yang dibangun oleh vitamin A. Sedangkan sel kerucut memungkinkan kita untuk melihat di tempat yang terang dan dapat membedakan warna-warni. Itu karena sel kerucut menghasilkan pigmen visual iodopsin dan jenis dari sel kerucut ada 3, yaitu yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Apabila kita berpindah dari tempat terang ke tempat yang gelap atau redup, maka mata seperti buta sesaat. Namun setelah beberapa detik, kita dapat melihat di dalam tempat redup tersebut. Itu karena mata butuh waktu untuk menguraikan iodopsin dan membentuk rhodopsin pada sel batang agar kita dapat melihat di tempat yang redup. Berikut ini bagian-bagian mata dari depan ke belakang. Yang pertama ada konjungtiva, yaitu lapisan epitel pembentuk membran mukosa yang menutupi sklera pada bagian depan. Lalu kornea, lapisan transparan depan sklera sebagai tempat menerima cahaya masuk. Lalu ada aqueous humor, yaitu cairan depan mata di antara kornea dan lensa. Dan iris, selaput yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam pupil. Iris juga memberi warna mata pada bagian depan, maka iris sering disebut sebagai selaput pelangi. Pupil adalah lubang pada pusat iris. Lensa mampu melakukan akomodasi atau daya mencembung dan memipih untuk memfokuskan bayangan ke retina. Otot siliaris menyokong keberadaan lensa dan mensekresikan aqueous humor. Pada gambar, pupil adalah lubang hitam kecil yang berada di tengah iris yang berwarna kebiru-biruan. Berikutnya ada vitreous humor, yaitu cairan belakang mata yang kental dan memenuhi sebagian besar volume bola mata sehingga dapat menjaga bentuk bola mata. Lalu ada fovea centralis, yaitu bagian retina yang tidak memiliki sel batang, jadi hanya memiliki sel kerucut dan merupakan tempat dibentuknya bayangan benda. Lalu ada bintik buta atau cakram optik yang tidak punya fotoreseptor sehingga tidak peka terhadap cahaya. Bintik buta juga merupakan daerah saraf optik meninggalkan bola mata. Dan saraf optik sendiri berfungsi untuk meneruskan informasi visual ke otak besar, tepatnya di lobus occipitalis. Mekanisme proses melihat adalah sebagai berikut. Ketika sumber cahaya masuk melalui kornea, lalu melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, cahaya tersebut akan dibiaskan oleh lensa, sehingga terbentuk bayangan yang jatuh tepat di retina. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sel batang dan sel kerucut di retina akan meneruskan sinyal cahaya atau bayangan tadi melalui saraf optik ke lobus occipitalis otak.
Lalu otak akan membalikan lagi bayangan yang terlihat di retina sehingga objek terlihat sesuai dengan aslinya. Alat indera berikutnya adalah telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran auditoris, lalu telinga tengah yang terdiri dari membran timpani, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius, lalu telinga bagian dalam yang terdiri dari saluran semisirkuler, koklea, jendela oval, dan saraf auditoris vestibular. Daun telinga atau eksternal pinna pada bagian telinga luar berbentuk seperti corong dan berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Oleh saluran auditoris, gelombang suara tadi akan disalurkan ke membran timpani. Di bagian telinga tengah, membran timpani atau gendang telinga akan mengubah gelombang suara tadi menjadi getaran. Dan getaran tersebut diperbesar oleh tulang pendengaran atau tulang telinga yang kita bisa singkat dengan Miss Malas, yaitu Malleus incuspeps dan dalam bahasa Indonesianya disebut marti landasan sang burdi. Di telinga tengah juga ada saluran eustasius yang menjaga keseimbangan tekanan antara telinga tengah dengan lingkungan. Di bagian dalam ditemukan jendela oval yang berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam. Lalu ada koklea atau rumah siput yang memiliki organ korti dengan sel reseptor telinga atau sel rambut. Koklea juga memiliki 2 ruangan besar, yaitu ruang saluran vestibula di bagian atas dan saluran timpanik di bagian bawah yang dipisahkan oleh ductus koklea. Lalu ada saluran semisirkuler atau kanalis semisirkularis yang membantu mengatur kesetimbangan tubuh. Gambar sebelah kiri menunjukkan bagian dalam koklea yang terdiri dari tulang melingkar, lalu ada saluran vestibula dan saluran timpanik, dan ada organ korti di bagian saluran media. Organ korti diperbesar pada bagian gambar sebelah kanan. Di organ korti terdapat sel rambut atau reseptor yang akan berhubungan dengan saraf pendengaran atau saraf auditoris yang membawa impuls suara ke lobus temporalis otak. Berikut ini mekanisme proses mendengar. Gelombang suara akan dikumpulkan oleh daun telinga menuju saluran telinga dan akan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Getaran tadi diperbesar oleh tulang telinga yaitu marti landasan sang burdi menuju ke rumah siput atau koklea. Di dalam rumah siput terdapat organ korti yang akan membawa impuls tadi menuju saraf auditoris dan menuju ke lobus temporalis otak. Alat indera berikutnya adalah kulit. Kulit memiliki bagian epidermis, dermis, dan jaringan subkutan atau adiposa. Pada epidermis terdapat lapisan korneum, yaitu lapisan sel kulit mati yang akan terkikis. Di bawahnya ada lapisan lucidum yang bening atau transparan. Granulosum terdapat pigmen melanin yang memberikan warna kulit. Lalu di bawahnya ada germinativum yang sel-selnya aktif membelah untuk meregenerasi sel kulit yang mati. Lalu ada dermis, bagian yang tebal atau disebut dengan kulit jangat. Di dalamnya ada akar rambut, otot penggerak rambut, pembuluh darah yang menutrisi kulit, kelenjar sebasea atau kelenjar minyak yang melembabkan kulit, kelenjar sudorifera yang akan mengekskresikan keringat, dan mekanoreseptor dan termoreseptor yang merupakan saraf kulit. Berikut ini mekanoreseptor dan termoreseptor pada kulit. Yang pertama ada ujung saraf Krause yang menerima rangsangan dingin, lalu Ruffini untuk menerima rangsangan panas, Pacini menerima rangsangan tekanan kuat, Meissner menerima rangsangan sentuhan, ujung saraf bebas menerima rangsangan nyeri, Merkel menerima tekanan ringan. Lalu di bawahnya ada hipodermis atau subkutan yang terdiri dari jaringan ikat yang melekatkan kulit pada otot dan jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi sebagai bantalan dan menjaga suhu tubuh. Berikutnya hidung. Di bagian atas rongga hidung terdapat kemoreseptor gas atau sel olfaktori yang akan menghantarkan impuls ke otak. Ujung sel reseptif bersilia memanjang ke dalam lapisan mukus pelapis rongga hidung. Meskipun jalur reseptor dan otak untuk penciuman di hidung dan pengecapan di lidah berdiri sendiri-sendiri, namun kedua indera tersebut saling berinteraksi. Jika sistem olfaktoris dihambat oleh lendir yang tebal karena pilek atau flu, maka persepsi pengecapan akan menurun. Manusia dapat membedakan ribuan aroma berbeda. Berikut ini adalah mekanisme proses menghidup. Rangsangan atau bau akan masuk ke lubang hidung, lalu melekat di epitel olfaktoris, mukosa olfaktoris, lalu masuk ke dalam saraf olfaktoris. Lalu impuls tersebut akan dibawa ke otak bagian talamus, lalu ke hipotalamus, lalu ke bagian korteks cerebrum,
atau daerah yang akan menerjemahkan aroma tersebut. Indra berikutnya adalah lidah atau lingua. Sel-sel epitelium reseptor pengecap telah termodifikasi menjadi kuncup pengecap atau taste bud yang tersebar di permukaan lidah dan mulut. Kuncup pengecapan mengalami penjuluran yang disebut papila lidah. Agar suatu zat dapat dirasakan, zat itu harus larut dalam kelembaban mulut sehingga dapat menstimulasi kuncup pengecapan. Itu sebabnya kita menghasilkan saliva atau air ludah. Jenis-jenis sensasi utama pada kemoreseptor lidah yaitu rasa manis yang peka dirasakan pada bagian ujung, rasa asin yang peka dirasakan pada bagian tepi depan lidah, rasa asam peka dirasakan pada bagian pinggir depan ke belakang lidah, dan pada bagian pangkal lidah peka merasakan pahit, sedangkan hampir di seluruh bagian lidah dapat merasakan rasa sedap atau umami. Papila pengecap di lidah ada filiformis yang berbentuk benang di seluruh permukaan lidah dan sensitif terhadap sentuhan, fungiformis berbentuk jamur seperti bercak merah di lidah, terletak di ujung dan samping lidah, circumvallata berukuran paling besar seperti huruf V di daerah pangkal lidah, dan foliata berbentuk palu di sekitar tepi lidah, tidak besar dan tidak banyak. Gangguan sistem indera yang pertama adalah miopi atau rabun jauh, yaitu ketika bayangan benda jatuh di depan retina, akibat bola mata terlalu panjang dan dapat dibantu dengan lensa cekung atau lensa negatif. Hipermetropi atau rabun dekat, ketika bayangan benda jatuh di belakang retina, akibat bola mata terlalu pendek atau pipih, dan dapat dibantu oleh lensa cembung atau positif. Lalu ada astigmatisme, yaitu kecembungan kornea yang tidak merata, sehingga bayangan menjadi tidak fokus. Astigmatisme dapat dibantu dengan lensa silinder. Kemudian ada presbiopi atau mata tua, yaitu berkurangnya kemampuan mata untuk memfokuskan penglihatan. Presbiopi dapat dibantu dengan lensa rangkap atau lensa cembung cekung. Hemeralopi atau rabun senja, yaitu tidak bisa melihat saat pencahayaan buruk atau saat sore atau malam hari karena kekurangan vitamin A. Buta warna tidak mampu membedakan satu warna atau lebih karena sel kerucut tidak bekerja secara normal. Buta warna merupakan penyakit keturunan. Konjungtivitis atau peradangan pada konjungtiva terjadi karena infeksi bakteri, virus, atau karena alergi, asap rokok atau debu, dan lain-lain. Katarak, penumpukan protein pada lensa mata karena usia, radiasi UV, diabetes atau obesitas. Tuli konduksi, yaitu ketidakmampuan untuk mendengar karena penyumbatan saluran telinga, atau karena rusaknya membran timpani, atau karena pengapuran tulang telinga. Tuli saraf, tidak mampu mendengar karena gangguan saraf telinga yang menuju ke otak. Dan hipersensitivitas pada kulit, yaitu alergi karena suatu bahan kimia tertentu sehingga timbul gatal-gatal. Terima kasih telah belajar bersama dengan Artali Channel. Jangan lupa untuk like and subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!